Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwi dengan NIM 352. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktek penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tantangan kedepannya terkait pemberdayaan masyarakat daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. Semangat reformasi menghasilkan sebuah sistem penyelenggaraan pemerintahan baru yang disebut dengan otonomi daerah dan merupakan strategi pembangunan serta pemberdayaan daerah sesuai dengan perkembangan dan kondisi masyarakat Indonesia saat ini yang sedang berjalan dalam rangka mengembangkan demokrasi di berbagai segi. Strategi ini diterapkan sebagai counter terhadap terjadinya krisis ekonomi dan kepercayaan yang kemudian berimbas pada pergantian kekuasaan politik di Indonesia. Otonomi daerah dan permasalahannya telah menjadi wacana yang berkembang seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Otonomi daerah adalah kewenangan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya secara mandiri, menurut peraturan dan caranya sendiri dengan tidak melanggar pada peraturan perundang-undangan pusat yang sudah berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sejak diberlakukannya paket undang-undang mengenai otonomi daerah, banyak orang sering membicarakan aspek positifnya. Memang tidak disangkal lagi bahwa otonomi daerah membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau pinggiran. Pada masa lalu, penggerukan provinsi daerah ke pusat terus dilakukan dengan dalih pemerataan pembangunan. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pembangunan, daerah justru mengalami proses kemiskinan yang luar biasa. Dengan kewenangan tersebut, tampaknya banyak daerah yang optimis bakal bisa mengubah keadaan yang tidak menguntungkan tersebut. Akan tetapi, apakah di tengah-tengah optimisme itu tidak terbesit kekhawatiran bahwa otonomi daerah juga akan menimbulkan beberapa persoalan yang jika tidak disegera dicari pemecahannya akan menyulitkan upaya daerah untuk memajukan rakyatnya? Jika jawabannya tidak, tentu akan naif. Mengapa? Karena tanpa disadari beberapa dampak yang tidak menguntungkan bagi pelaksanaan otonomi daerah telah terjadi. Ada beberapa permasalahan yang dikhawatirkan bila dibiarkan berkepanjangan akan berdampak sangat buruk pada susunan ketatanegaraan Indonesia. Adapun masalah-masalah tersebut antara lain, yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah. Kelima, korupsi daerah. Keenam, adanya potensi munculnya konflik antar negara. Pada intinya, masalah-masalah tersebut seterusnya akan menjadi persoalan tersendiri, terlepas dari keberhasilan implementasi otonomi daerah. Pilihan kebijakan yang tidak populer melalui intensifikasi pajak dan perilaku koruptif pejabat daerah sebenarnya sudah ada sejak lama dan akan terus berlangsung. Jika kini keduanya baru muncul di permukaan sekarang, tidak lain karena momentum otonomi daerah memang memungkinkan untuk itu. Untuk menyiasati beratnya beban anggaran, pemerintahan daerah semestinya bisa menempuh jalan alternatif selain intensifikasi penguatan yang cenderung membebani rakyat dan menjadi disinsentif bagi perekonomian daerah, yaitu yang pertama efisiensi anggaran dan yang kedua itu revitalisasi perusahaan daerah. Saya sebenarnya yakin bahwa banyak pemerintahan daerah mengetahui alternatif ini. Akan tetapi, jika keduanya bukan menjadi prioritas pilihan kebijakan, maka pemerintahan pasti punya alasan lain. Dugaan saya adalah bahwa pemerintahan daerah itu malas. Pemerintah tidak mempunyai keinginan kuat untuk melakukan efisiensi anggaran karena upaya ini tidak gampang. Di samping itu, ada keganan untuk merubah dan perilaku boros menjadi hemat. Pemerintahan juga seharusnya merevisi undang-undang yang dipandang dapat menimbulkan masalah baru. Jika pemerintahan dan masyarakat bersinergi mengatasi masalah tersebut, pasti kesejahteraan masyarakat segera terwujud. Dari kesimpulan yang saya jabarkan di atas, maka saran yang dapat saya berikan kepada pemerintahan yaitu yang pertama, pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Kedua, konsep otonomi luas, nyata, bertanggung jawab, tetap
dapat dijadikan acuan dengan meletakkan pelaksanaan otonomi pada tingkat daerah yang paling dekat dengan masyarakat. Ketiga, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan terhadap pemerintahan daerah juga perlu diupayakan. Kesempatan yang seluas-luasnya perlu diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dan mengambil peran. Masyarakat dapat memberikan kritik dan koreksi, membangun atas kebijakan dan tindakan aparat pemerintahan yang merugikan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah. Karena pada dasarnya, otonomi daerah ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat juga perlu bertindak aktif dan berperan serta dalam rangka menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.